Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu Eksekutif Siswa, kemudian anak-anakku, wakil dari murid nih, ada Mbak Nadia, Mas Yulia dan Mas Kiki, kemudian yang sangat terima kasih sekali sudah meluangkan dalam segala kesibukannya super padat ini, khususnya untuk Pak Herji, kemudian Pak Kamto dan Pak Nanang. Saya ucapkan terima kasih bisa hadir dalam kegiatan kali ini dalam rangka untuk memetakan aset sekolah yang kita miliki. Pada pertemuan sebelumnya itu pada hari Rabu tanggal 3 Maret kalau tidak salah, kita sudah berhasil memetakan beberapa aset yang ada di sekolah kita. Tujuannya apa dari aset tersebut? Nanti supaya bisa berdampak bagi murid. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu akan senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Puji syukur dan doa tentunya selalu kita curahkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita hari ini dapat memenuhi undangan saya nih Bapak Ibu dalam rangka untuk memetakan aset. Selanjutnya nih Bapak Ibu, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah berhasil memetakan aset. Mungkin ada beberapa aset yang terlewatkan, nanti bisa kita tambahkan kembali. Untuk aset sendiri ya, aset sendiri kita tahu bersama bahwa aset itu ada 7 ya. Untuk sementara yang kita pelajari itu aset ada 7, yaitu aset manusia, kemudian sosial, kemudian aset politik, kemudian aset agama dan budaya, aset lingkungan alam, kemudian yang terakhir adalah aset finansial atau keuangan. Kita sejenak bisa untuk melihat beberapa aset yang sudah kita petakan, tentunya kita kaitkan dengan kebutuhan kita. Yang pertama aset manusia. Aset manusia. Aset manusia ini terdiri dari berbagai macam. Intinya sumber daya manusia yang berkaitan dengan sekolah kita. Ini contohnya nih. Di sini ada ahli seni ya. Ahli seni dari Kecamatan Bintang yaitu Pak Herji misalkan ini bisa sini aset seniman ini bisa dimanfaatkan dalam pengisian acara PHBI atau dalam pembinaan ekstrakurikuler atau bahkan bisa dihadirkan saat pembelajaran intrakurikuler atau kurikuler. Karena mungkin dari saya sendiri mungkin kurang mampu di bidang seni bisa mengambil Pak Herji, apalagi ini murah hati ya, sangat murah hati, dipanggil ke sini tidak diberi apa-apa juga tidak apa-apa karena sangat baik hati ini. Kemudian aset-aset yang lainnya seperti ini, Bapak Ibu Guru sudah, Bapak dan Ibu Guru dan Bapak semua sudah tahu yang kemarin ini seperti ini sebagai contoh saja. Ini ada beberapa aset, intinya ini aset tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan anak, bisa berdampak kepada anak ya, tidak
yang kita miliki berupa barang-barang fisik atau finansial. Kemudian yang kedua, aset sosial. Ini contohnya komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Ini mungkin belum ditambahi, Pak Herti juga di sini mungkin bisa ditambahi punya komunitas kesenian yang ternyata Pak Herti. Pak Nanang juga punya komunitas di sini, komunitas pencaksilat olahraga yang Pak Nanang juga ini punya, ini bisa dimasukkan. Dimanfaatkan bisa untuk kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Selanjutnya aset politik. Kemudian yang perlu digarisbawahi ini untuk aset politik itu tidak dalam artian berkaitan dengan partai politik, tapi politik di sini merupakan sebuah kebijakan, baik itu kebijakan dari kepala sekolah, dari guru maupun dari dinas pendidikan. Juga bisa kebijakan dari murid, juga bisa. Di sini murid-murid atau anak-anak disertakan dalam mengambil kebijakan. Contoh sederhananya mungkin dalam mengambil peraturan kelas atau dalam mengambil keyakinan kelas. Itu sepenuhnya kita sebagai guru hanya memandu dan murid-murid yang diberi kebebasan yang ada di tangan. Selanjutnya aset agama dan budaya. Ini mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahi kembali, bisa sekarang atau di lain waktu, yang penting bisa berdampak untuk anak. Kemudian ini ada mitoni. Mitoni yang penting itu kalau agama dan budaya, selain mungkin anak-anak kita untuk melaksanakan, samping itu juga melatih atau membuat anak itu bisa mencintai dengan kebudayaan yang ada di daerahnya. Jangan sampai kebudayaan di daerahnya mungkin anak tidak tahu itu, kalau bisa jangan sampai. Kalau bisa kita identifikasi, bisa masukkan ke sini lagi, mungkin masih banyak lagi yang belum ditulis di sini. Bisa kita petakan lagi dan bisa kita programkan untuk kegiatan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kelima, aset fisik, sarana dan prasarana. Ini juga bisa yang ada di lingkungan sekolah kita, bisa juga yang ada di sekitar dengan sekolah kita yang dekat, bisa dimanfaatkan baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Aset lingkungan ada beberapa, ini mungkin juga kurang, sebenarnya masih perlu ditekan lagi, tapi untuk sementara ini ada 9. Kemudian yang terakhir yaitu aset finansial. Ada dana aspirasi dari partai, BOS, ini kalau BOS ini yang utama, kemudian kantin sekolah, sponsorship, kemudian mungkin media sosial untuk mempromosikan hasil usaha atau hasil karya dari sekolah sebagai media promosi berjualan atau marketing. Tentunya ini untuk aset finansial mungkin ada beberapa lagi aset-aset yang perlu digarisbawahi, nanti bisa dimasukkan. Kira-kira ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan aset-aset tersebut, supaya aset tersebut itu
bisa berdampak bagi murid. Kalau yang sudah kita laksanakan mungkin berapa yang sudah kita laksanakan? Misalnya tadi saya sudah katakan tadi untuk aset manusianya, sebagai contohnya kita beberapa kali mungkin sudah langganan ya memanfaatkan Pak Haji ya untuk melatih kesenian. Terus itu contohnya seperti itu. Dan ini sekarang mari kita bisa memetakan aset-aset mana lagi yang bisa digunakan untuk kepentingan murid. Jadi ketujuh aset tersebut. Misalkan ada dari ketujuh aset tersebut yang belum dituliskan, misalkan mau kita tambahkan juga bisa. Ya Pak Hadi, silakan. Kalau Pak Hadi. Langsung saja Pak. Tadi saya hanya lupa. Itu terkait dengan agama dan budaya. Ini akan berdampak terutama bagi murid karena dengan agama juga ada di sini ada kegiatan rutin tiap Jumat Kliwon itu ada kegiatan sesi makom. Jadi mungkin untuk memperkenalkan diri kepada anak siswa mungkin walaupun tidak full itu bisa diikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Maka berdasarkan mungkin untuk pengenalan itu dari kegiatan itu ada sisi budaya juga ada juga masuk. Hanya sekedar pembelajaran minimal kenal. Oh ternyata kita masih perlu melanjuti ketika tiba-tiba timbangan ada itu dan minimal mungkin bisa kalau bisa mungkin tidak perlu minta waktu yang anak kalau kita hanya jam begitu berapa pagi itu ya dan mulai jam 7 sampai dengan jam 9 kalau ketemu di kampung itu dulu dari kami. Ya terima kasih Pak Hadi, itu berarti bisa anak-anak sekali pada waktu itu ikut menyaksikan suasana ya, berarti ikut beraktivitas ya. Sebenarnya ada yang lain lagi kayak bersih. Sekarang kita kan udah agak tapi yang mungkin itulah tiap 2 hari Jumat Kliwon nggak bilangnya. Tiap 2 hari Jumat Kliwon kan nggak terlalu sering juga. Kesalahan mengajak anak-anak yang mengajak kita di sini. Terima kasih Pak Haji, yaitu ada kegiatan Jumat Kliwon bersih makam, itu nanti teknisnya bisa kita rembuk kembali apakah semua anak atau misal minggu Jumat Kliwon ini kelas 1 dan kelas 2 atau Jumat Kliwon selanjutnya kelas berapa itu bisa dimasukkan sebagai pembelajaran di luar kelas ya. Bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran di luar kelas ya. Terima kasih sekali Pak Haji, mungkin nanti bisa ya. Ya Pak Utaro silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang alumni itu berarti alumni tadi aset manusia ya Pak ya. Aset manusia itu ada banyak sekali, termasuk seniman juga melibatkan Pak juga selaku komite untuk melatih. Kemudian untuk Ustadz juga sudah melibatkan di sini kayak Pak Ibin, Pak Aswar itu untuk mengisi kegiatan pesantren kilat atau mungkin kelas 6 pada waktu menjelang akhir pendidikan untuk merawat jenazah. Kemudian tenaga kesehatan juga kita sering mengundang dari puskesmas yang sering kesini biasanya Pak Musnadi. Kemudian yang
alumni ya. Saya sampai sekarang alumni itu belum sepenuhnya. Yang ingin sebetulnya sudah beberapa tahun pada waktu Pak Pudiarto masih di sini sudah merencanakan kita akan melibatkan alumni sampai untuk kita untuk melatih anak-anak yang ada di sini juga penggalangan dana, tapi ternyata belum tersampaikan. Untuk saat ini baru alumni yang masih tingkatannya di SMP dan di SMA untuk melatih kegiatan olahraga seperti sepak takraw dan tapi untuk penggalangan dana saya belum berhasil. Monggo Bapak Komite yang akan datang digiatkan lagi bagaimana caranya supaya kita itu bisa alumni yang sudah pada sukses di Jakarta, di Bandung, di mana saja itu bisa punya partisipasi terhadap aksi kita. Saya yakin kalau dulu pernah membuka website ya, pernah kayaknya Belum. pernah kayaknya nanti buka lagi, nanti biar diketahui oleh orang-orang yang sudah sukses di Jakarta, di Bandung ataupun di mana saja, nanti biar barangkali ada yang tertutup hatinya untuk membantu SD kita untuk kegiatan apa saja, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan di sini. Jadi saya kira ini sangat penting, tapi ini program saya dulu yang belum terwujud. Kalau yang lain sebagian sudah, tapi ini yang angan-angan saya dari dulu belum tersampai. Dan nanti Kalanan dan nanti besok bersedia untuk menjadi komite di sini, Pak Hadi juga masih, Pak Anto juga masih, karena masih kelas 1 kan masih lama. Kalau saya paling nanti pengen tahu hasilnya saja. Kalau mungkin punya waktu dan punya sedikit rezeki, mungkin ya saya tidak berjanji, tapi mudah-mudahan diberi umur panjang bisa untuk paling tidak ya lembut. Oke, itu saja dulu. Mungkin nanti bisa ditambah lagi. Dan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Padahal monggo Pak Nanang monggo. Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit tadi keinginan Pak Kum ya, bahwa sekolah ini perlu dibimbingkan dulu, perlu nanti ada sebagian alumni dari sekolah ini kalau lewat web mungkin akan sedikit susah. Nah sekarang yang banyak peminatnya kalau tidak Facebook mungkin Instagram, mungkin yang paling masih sekarang masih sering dipakai IG. Instagram itu paling mudah Pak dijangkau untuk semuanya. Mungkin selain web kita juga bisa membuat Instagram khusus dari SD1 pada Sinta. Kita upload aja dari kegiatan-kegiatan yang kita juarai, semisal kayak kemarin voli sampai Wonosobo. Kemudian ada lomba pantomim, kita rekam, kalau dapat juara kita kasih di situ. Dan kita mungkin adminnya dari admin IG itu bisa dari lihat Bupindo, dilihat nanti disuruh mengikuti balik IG kita, itu mungkin bisa membuat warna tersendiri buat kemajuan sekolah kita juga. Selain dari Pak Kun, saya juga ingin menambah dari tadi Adi ya. Di situ ada pembiasaan sebetulnya ya. Ingin pembiasaan agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan mengetahui ada kita selama ini gitu. Nah, mungkin dari segi agama di pagi hari sudah atau belum di sini saya belum tahu bahwa setiap pagi hari ada Asmaul Husna. Ya. Nah itu bagus kan. Terus yang ditambahkan lagi mungkin dengan kegiatan yang lain Pak Arya di waktu itu ya mau bagus berarti Terus hari Sabtu itu pernah kebetulan kelar itu Bu Nurul setiap hari Sabtu sholatnya dibetulkan. Mungkin bisa biasanya.
Nih, sekarang kan ada berkaitan dengan Merdeka Belajar, ya. Oke, Bahwa kita harus ada produknya. oke. Nah, di sini kebetulan kan halamannya masih luas. Itu bisa nanduri mungkin semacam uji coba menanam tanaman timun atau semacam lah kayak gitu, main anak betul-betul suka kepada Kearifan lokal. itu bukan kearifan lokal tapi lebih ke pelestarian. Mungkin udah suka menanam, suka sama pohon rimbun berdua, nah itu bisa menarik juga. Mungkin tambahan saya sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilihat dalam dari Pak Kunarto berarti dikenakan pada alumni untuk kegiatan ekstra dan untuk alumni itu bisa menggali dana, berarti bisa penggalian dana dari ini untuk finansial, ini bisa dimasukkan dari Pak Kunarto. Jadi untuk Pak Nanang tadi berarti pembelajaran bisa kuliner atau kuliner atau dikaitkan dengan proyek pelajar Pancasila ya Pak Nanang itu ya, itu dikaitkan dengan yang suatu program yang cinta lingkungan kalau dari Pak Nanang. Jadi ini maksudnya mungkin lebih banyak nih yang proyek P5 ya Pak Nanang ya, dan maksudnya nampak nanti dinampakkan di situ. Kemarin sebenarnya Bu Bidang juga sudah menanam apa itu? Kangkung dan itu. Hari Sabtu juga menanam rindang itu di depan, itu berbagai macam jenis puring. Itu ada namanya apa? Ada satu anak menanam satu pohon, sudah diberi nama, nanti dinilai untuk dinilai. Nanti ada namanya. Kalau satu minggu nanti kan sudah tumbuh, sudah pohon itu kan dari pot tapi nggak kita bawa dari rumah, satu tanam di sini, ditanam semua itu satu anak satu pohon dengan pohon yang hampir berbeda. Ada beberapa jenis, mungkin ada 20 jenis puring, itu ada namanya sendiri-sendiri. Nanti kita sudah kepada anak ini nanti yang akan menilai nanti Pak dari ya sebagai keterampilan itu Pak. Dan satu depan pasangan itu nanti tidak lagi. Mungkin dari Bapak yang lain mungkin ya. Kayaknya ada satu lagi yang agak itu dan kayaknya masing-masing dari sini mungkin ada yang lebih dia punya diatur mungkin bisa lebih cepat lagi. Karena kalau melihat sekitar sini dari grup alumni saya saja yang terus banyak ini juga di sini juga ini kalau kita kerjaan sama apa acara-acara tertentu saja barangkali mungkin bisa. Berarti ini yang kelompoknya berarti yang banyak ini. Kan banyak orang ini ada vaksin, ada. Nah, saya kan saya bukan alumni sini ya. Saya di sini cuma 1 tahun. Tapi teman saya diajarkan kan banyak yang alumni sini juga. Itu termasuk Pak saya tahun baru. Jangan mengurusin hati. Saya alumni setahun di sini satu dulu. Sudah masuk alumni Pak. Sudah masuk alumni. Maksud saya Ya nanti bisa telegram atau bisa saya begitu aja masalahnya mencoba menggali hasil kita selama saya ada di sini. Jadi hasil baik ada maupun tidak dicoba pakai website, ditawarkan dulu kepada masyarakat bagaimana tanggapan masyarakat. Jangan sampai kita minta duit kepada mereka, tapi biarlah mereka yang keluar membantu dan sebagainya dari mereka. Tapi kita memamerkan dulu begini, setelah ini ada ini dari kejuaraan yang kita raih juga perlu kita pamerkan kepada masyarakat. Sekarang sudah pamer lewat WA, tapi saya tidak hadir dalam monggo yang hadir silakan dirumus, dibuat, nanti bisa kita masukkan ke grup kan, saya kan ada 3 grup yang masuk. Tapi mungkin tinggal kita
Kalau juga dihapus saya mundur itu nanti atau muncul lagi. Aku yang memasukkan dari tidak boleh mundur. Padahal kalau sekarang tadi sudah mundur, saya masukkan lagi. Tidak boleh mundur. Pokoknya saya masukkan lagi. Beberapa itu sudah ada di IG, tapi kurang apa tapi sudah beberapa ya. Kalau sudah terbaik kan nanti bisa dipamerkan dari yang tidak ada sampai ada. Mungkin dari anak-anakku ini ya, anak-anakku ini yang sangat gandeng anak mau bagaimana ini pembelajarannya atau istilah kulinernya, ayo mau siapa dulu? bukan apa misalnya bukan Pengen yang bagaimana? Mbak Nada mungkin pengen yang bagaimana? Pengen apa? Ingin pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial. Hanya media sosial atau bagaimana? Lebih luas lagi pembelajarannya. Ya tadi memanfaatkan internet. Mungkin ya. Pembelajaran yang mulai internet kan nanti mungkin membawa HP, kelas mungkin anak-anak akan senang mungkin atau membawa laptop atau apa ya. Ya. Itu bisa ya, bisa atau tapi kalau ya mungkin seminggu sekali Ada waktunya. komunikasi ya. pada waktu Tertentu ya, yang penting ada komunikasi tidak setiap hari. Itu berarti banyak itu kaitannya tadi dengan aset yang fisik yang bagian sarana dan prasarana. Mas Ilyas, ingin belajar di luar kelas ya, mungkin tidak berjalan ke kanan, tetes mungkin, atau yang pasar mungkin ya. Terima kasih. Kalau Mas Ustadz Kiki, apa Ustadz Kiki? Ekstrakurikuler di bidang agama ya, nanti bisa mungkin bisa mengundang narasumber yang lain ya. Kalau saya kan belum mampu, nanti bisa Pak Nanang juga ini menjadi ahli di bidang agama dalam membuat kaligrafi juga nih, belajar juga. Dan ini sebenarnya untuk di bidang kesenian alumni juga punya dua yang sudah ada di sini ini, Pak Nanang dan Pak Darji. Pak Nanang dan Pak Darji. Sekarang lagi matching Nanang. Sebenarnya Pak Nanang dan Pak Darji. yang bakal juga Bahkan kuliah, bahkan juga yang seni-seni teater lah karena dulu pernah jadi pemain ketoprak kan itu kan ya, ya bisa ini berarti Tetap masih gawe manusia. perpisahan. ya bisa mungkin perpisahan dibuat yang bagus lagi jadi kayak dulu lagi yuk Ya kemudian ini dari ibu-ibu yang cantik-cantik ini mungkin keluarkan suaranya kok siapa? Monggo Budiana atau Budiani itu siapa? Silakan. Beda. Kok baloki katanya. Ayo. Mungkin dikasih dulu biasanya. Yuk siapa ibu-ibu? Beda untuk beda. Untuk yang program kewirausahaan Oh, tadi yang kewirausahaan bisa dikaitkan dengan dikaitkan dengan kita kerjasama dengan alumni dan juga bisa dengan kepolisian kerjasama dengan pelaku usaha yang ada di bisa akses sosial ya ya, dikaitkan. misalkan dari wali murid yang punya usaha itu bisa kita datangkan ke sekolah. Selain itu kita kerjasama dengan aparat, misalkan dengan kepolisian, dengan kelurahan, dengan dinas kesehatan, itu untuk menjadi narasumber. Selain itu kita bisa buka kantin sekolah juga. Dalam kewirausahaan juga beda ya.
perintah keluar jadi pejabat perintah wasilah Wasilah. Ada mungkin. Kalau tidak ada untuk kesempatan ini, mungkin kita cukupkan ya, sambil kita pikirkan lagi. Yang jelas, kalau menurut saya mungkin masih ada beberapa aset-aset yang belum kita identifikasi, belum kita beri lagi, dan perlu kita beri lagi untuk kemajuan SDLT Sarwa Desa ini yang berdampak kepada murid. Dari awal sampai akhir, Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua, mungkin saya dalam menyampaikan materi ini kurang jelas atau karena saya kurang sopan, karena memang kebiasaan saya atau keilmuan saya hanya seperti ini, masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu semua. Apalagi kalau dikaitkan dengan unggu bahasa Kromo, saya malu sebenarnya dengan Pak Herdi, bingung sebenarnya kalau mau berkomunikasi dengan Pak Herdi itu saya bingung. Bahasa Kromo orang bisa, bahasa Indonesia orang pinter bingung, makanya minder saya dari Pak Herdi sebagai guru, tapi bahasa Kromo sebenarnya kurang pinter. Seperti itu. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua, pada anak-anak semua. Semoga Allah yang bisa membalas amal baik Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya, dan yang paling penting adalah bisa bermanfaat untuk anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.